Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melanjutkan simulasi portofolio dengan metode Markowitz. Di sini kami kelompok 6 menggunakan data close price dari 10 saham, di mana 10 saham ini didapat dari Jakarta Islamic Index dengan periode 3 bulan terakhir di tahun 2021. Nah, 10 saham ini kami ambil berdasarkan perhitungan return expectation yang menghasilkan nilai positif. Nah, selanjutnya untuk sebelum kita menghitung return expectation, langkah pertama adalah kita menghitung return realisasi. Return realisation ini didapat dengan memasukkan rumus sama dengan kurung buka untuk saham yang pertama yaitu Akra dengan mengurangi saham hari ini dan juga saham kemarin. Kurung tutup dibagi saham kemarin. Enter. Nah, ini langkah ini juga berlaku untuk saham-saham yang lainnya. Kita dapat langsung saja mengedrag rumus yang sudah kita masukkan tadi sampai ke bawah. Oke, setelah return realisasi sudah terjawab, selanjutnya kita akan menghitung return ekspektasi. Return ekspektasi ini didapat dengan memasukkan rumus sama dengan average kurung buka untuk saham yang Akra saja. Blok sampai ke bawah, kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini akan menghasilkan return ekspektasi yang positif. Nah, return ekspektasi yang positif ini yang dapat digunakan sebagai perhitungan portofolio dengan metode Markowitz. Nah, ini juga kita dapat langsung ngedrag aja sampai ke saham yang terakhir. Oke, setelah kita sudah menghitung return ekspektasi, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung standar deviasi. Standar deviasi ini dapat kita hitung dengan memasukkan rumus sama dengan STDEVP kurung buka. Caranya mirip dengan kita menghitung return ekspektasi, yaitu dengan mengeblok data salah satu saham. Karena kita menghitung saham Akra terlebih dahulu, maka kita memasukkan data saham yang ada di Akra. Enter. Nah, sama kita tinggal mengedrag aja sampai ke saham yang terakhir. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Yang selanjutnya yaitu kita menghitung koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini dihitung dengan cara memasukkan fungsi sama dengan plus standar deviasi dibagi dengan return ekspektasi. Enter. Nah, hasilnya akan seperti ini dan cara yang sama juga diterapkan pada saham-saham yang berikutnya. Oke, ketika return ekspektasi, standar deviasi, dan koefisien korelasi sudah dihitung semua, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung varian kovarian. Ada 10 saham, dan varian kovarian ini kita akan menghitung matriks varian kovarian. Ada cara yang lebih mudah, yaitu kita dapat menggunakan data analisis. Data analisis ini kita dapat dari menekan data, kemudian pada pojok di sini, pojok kanan. Nah, data analisis dan solver ini kita sebelumnya menginstal dulu dari file, kemudian option, dari home, kemudian option, kemudian add-in. Di situ akan terlihat beberapa fitur yang dapat kita tambahkan pada Microsoft Excel. Nah, karena kita membutuhkan data analisis dan solver, maka selanjutnya kita menambahkan fitur data analisis dan solver. Nah, untuk menyelesaikan matriks varian dan kovarian ini dapat kita selesaikan dengan data analisis. Caranya adalah kita memilih analisis tools-nya yaitu kovarian. Kovarian, kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk inputnya kita akan mengeblok dari nama saham sampai pada data yang terakhir. Oke, setelah kita mengeblok, kemudian langkah selanjutnya
first row. Ini jangan lupa untuk dicentang. Terus selanjutnya kita memasukkan output range. Karena ini output, yaitu nanti sel outputnya dapat kita letakkan di sel kosong. Misalkan kita letakkan di sebelah tabel varian kovarian. Nah, tinggal kita masukkan saja sel yang ini, kemudian akan terisi pada kolom kovarian di sini. Kemudian akan terisi pada kolom di sini. Kita klik, nah di sini akan muncul sel ini. Selanjutnya, setelah sudah kita isi semua, klik OK. Nah, di matriks ini karena kita menggunakan data analisis, maka yang terisi hanya sebagian saja, sebagian dari yang kita butuhkan. Nah, untuk agar semua tabel dapat terisi, dapat kita lakukan dengan cara kita blok dulu yang hanya angka-angka ini saja, datanya saja kita blok, kemudian kita copy. Kemudian kita copy CTRL-A, CTRL-C, misalkan kita taruh di sini. CTRL-E, misalkan kita taruh di sini, kemudian kita klik kanan, klik paste spesial. Nah, paste spesial ini kita akan mengeklik mencentang transpose. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul data yang dapat kita copy untuk mengisi tabel-tabel yang kosong. Nah, ini kita dapat memindahkan tabel ini, data ini pada tabel yang kosong-kosong tadi dengan cara CTRL-C lagi, klik copy, kemudian kita blok lagi datanya, kemudian klik kanan, paste spesial. Nah, di sini kita akan mencentang skip length. Skip length ini akan mengisi bagian-bagian yang kosong saja. Kemudian klik OK. Nah, di sini semua data sudah terisi. Kemudian nanti kita dapat memindahkan lagi data ini ke tabel kita. Selanjutnya, kita akan menghitung korelasi. Caranya yaitu kita pilih data analisis, kita pilih data analisis ini, kemudian pilih correlation, klik OK. Kemudian ini kita dapatkan dari semua ini diblok dari ACRA, dari return realisasi sampai ke bawah. Kita blok semua perusahaannya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke ini, kita klik kolom, kemudian label inverse row ini kita oke, kemudian output ini, kemudian untuk kolom yang ini kita pilih sesuai yang kita mau ya, yang penting dia udah keluar dari situ gitu, keluar dari kolom itu. Kita klik, coba kita klik di sini, kemudian kita klik OK. Caranya seperti ini ya, sama. Kemudian untuk satunya ini kita dapat dari sini. Bawah sini ya, kita coba di sini. Dapat sini dengan caranya sama dengan klik atas sini di sini, enter. Gitu seterusnya. Kemudian kita kasih nama di sini. Satunya ini kita kasih nama 1 untuk nanti menghitung rumus di bawahnya ya. Ini kita kasih nama di sini. Di sini karena di sini sudah ada 1, kita coba 1 ya. Kalau udah di sini udah 1 biasanya nggak bisa, tapi ini coba aja. 1 oke. Karena nggak bisa karena tadi udah menyimpan 1 yang ini ya, di sini udah menyimpan data namanya 1, yang ini udah menyimpan data namanya 1. Kemudian kita lanjut ke
lanjut ke ini, kita menghitung poin A ini ya. Caranya yaitu ini sama dengan ini, biar gampang kita copy aja. Ya, ini dapatnya return ekspektasian ini dari penamaan dari ini ya, oleh teman saya tadi. Ini di blok sampai sini terus dikasih nama, terus ini kita tinggal masukin rumusnya aja yang tadi udah dikasih nama. Kemudian kita caranya mengatasi ini, kita klik Ctrl Shift Excel Enter secara bersamaan. Bilang ya, ini Shift Ctrl Excel Enter bersamaan. Seterusnya begitu, caranya juga sama. Kalau yang B ini kita dapat dari B11 ini ya, rumusnya B11 B101 maksud saya, dari sini sampai ke sini kita copy, kemudian inversi, kemudian cari yang kovarian dari sini karena tadi udah dinamain ya, dari sini. Kemudian transpose return ekspektasian itu dari sini juga. Oke, kemudian klik Shift Ctrl Excel Enter dengan sama. Kemudian yang A ini kita kasih nama A ya, kita kasih contoh yang ini kita kasih nama di sini. Karena di sini udah ada A, biasanya udah nggak bisa kasih nama A lagi. Contohnya kita kasih R. Oke. Hasilnya seperti ini. Seterusnya sampai D kita kasih nama A, B, C, D gitu, buat nanti masukkan rumus ke portofolio standar deviasi return sampai menghitung nilai deviasi standar terkecilnya. Kemudian kita yang C ini kita dapatkan dari yang ini, sama ini rumusnya B ini, terus kita ini di blok, kemudian kita Shift Ctrl Excel ini yang D juga caranya seperti ini kita dapatkan dari sini, kita kasih contoh ya, sama dengan plus kita copy kita contohkan di sini ya. Ini kita dari nah ininya kita dari kolom D ini 107 nih, jadi sama dengan plus A tadi dari yang kita udah namain dari sini, kemudian dikali C, kemudian min B, kemudian di pangkat 2, kemudian jangan lupa Shift Ctrl Enter. Kemudian selanjutnya kita akan mencari data ini ya, jadi data standar deviasi sama return ekspektasi dari 10 perusahaan itu. Ini caranya
deviasi ini sama dengan transpose dari kolom ini standar deviasi yang atas ini B sampai K72. Kemudian ini kita shift control Excel enter maksud saya, terus di drag sampai ke bawah seperti ini misalnya. Kemudian yang return ekspektasian ini caranya cukup mudah juga, ini sama dengan transpose terus kita kurung, kita kasih return ekspektasian dari yang udah dinamain dari data di atas tadi, ini kita kurung shift control X nih, terus udah hasilnya gini. Maaf, ini terus kita udah ketemu hasilnya, terus kita drag sampai ke bawah gitu, jadi nggak perlu cari satu-satu biar cara cepatnya gitu. Terus kita mau mencari ini, sebelum kita mencari ini kita cari dulu yang nilai defisiasi standar terkecil. Caranya ini ya, sama dengan buka kurung 1 dikali C nya kita dapatkan dari sini, nilai yang udah kita simpan tadi, kemudian pangkat 0,5 itu rumusnya gitu. Terus udah ketemu, kalau udah kita cari 20 portofolio yang membentuk sel efisien dari defisiasi standar terkecil sampai deviasi standar tertinggi dengan interval yang sama. Ini rumusnya, kita cari yang ini caranya cukup gampang. Kemudian kita upload objek ini di 111 ini kita dapat dari dia, kita blok standar deviasinya dari Pusana Aka sampai TPIA, kemudian kita enter. Kemudian kita mengerjakan yang ini dulu, 20 portofolio yang membentuk set efisien dari defisiasi standar terkecil. Caranya yaitu dia udah ketemu yang nomor, dan yang ini kita pakai ini sama dengan plus B21 kita dapatkan dari ini yang kita udah hitung tadi. Kemudian min buka kurung B121 kita ini, tapi yang ini kasih dolarnya. Kemudian kita kurangi dengan yang tadi defisiasi standar terkecil ini, kita kurangi ini, kemudian dibagi 21, kemudian kita drag ke bawah. Kemudian untuk return ekspektasinya, caranya yaitu ini transform ekspektasi yang ini kita dari ini ya, ini
yang udah kita namain data tadi, kemudian kita drag ke bawah, hasilnya seperti ini. Kalau ini kita ada, ini rumusnya yang ini. B-nya kita tadi dari data yang udah dinamain B, kemudian C, kemudian plus 1 dibagi C yang udah dinamain tadi, kemudian dikali SQRT, kemudian buka kurung D ya data yang udah kita namain tadi, dikali buka kurung C tadi, dikali ini data yang paling defisiasi, dikuadratkan, kemudian dikurangi 1 tutup kurung 2 kali, kemudian kita dapatkan. Oke, kemudian ini biar datanya nggak 6 atau value, ini kita Ctrl Shift Enter itu secara bersamaan. Terus kita bikin gaganya ini seperti ini. Yang pertama kita ini blok dulu standar deviasi semuanya sampai return ekspektasi juga. Kemudian kita pilih ini, kemudian tulis ini kita dari ini kita blok, terus ngebloknya dari sini ya, tanda deviasi return ekspektasi sampai ke bawah. Kemudian kita cari insert, kemudian getter, kita klik OK. Nah, makanya seperti ini sama. Yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya kita akan mencari, ini adalah kesepakatan dari para investor dan kelompok kami memilih 0,02. Jadi kita akan bikin rumusnya seperti ini. Sama dengan plus B, kita cari di formula, use in formula B, lalu dibagi, kita pilih lagi di use in formula C, plus 1 bagi C, kita pilih di use in formula C, terus dikali maaf, plus, lalu kita pilih C di plus 1 dibagi, kita pilih di use in formula, pilih C, lalu dikali SQRT, buka kurung, pilih di use in formula lagi, pilih yang D, dikali, buka kurung, kita pilih use in formula, terus pilih yang C, lalu kita kali lagi, bentar.
kita ulang ya. Use in formula, pilih C, kita kali kita tulis ulang aja ya. Dua min 1, terus kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah jadinya ini. Lalu kita blok dulu. Ini kita blok dulu. Kita blok ke bawah. Lalu kita masukkan rumusnya lagi di sini. Sama dengan plus lalu klik, terus ini dikasih dolar, lalu dikali, masukkan MMULT, buka kurung, minverse, buka kurung lagi, kita pilih use in formula, pilih yang varian kovarian, lalu tutup kurung, lalu kita pilih transpose. Kita ketik transpose, lalu kita tutup buka kurung, kita pilih yang use in formula, pilih yang C, kali use in formula return expectation min B, kita pilih use in formula yang B, tutup kurung, plus minverse MMULT maksudnya, MMULT, buka kurung, minverse, buka kurung lagi, varian kovarian, kita pilih use in formula, pilih yang varian kovarian, tutup kurung, dibagi, titik koma, transpose, buka kurung, kita pilih use in formula A, min, kita pilih lagi use in formula B, dikali
kita pilih di use in formula, pilih di return expectation, tutup kurung 3 kali, garing kali bagi D. Lalu kita klik ctrl shift sama enter secara berbarengan. Selanjutnya kita akan mencari nilai sama dengan zoom, buka kurung, tab lock dari atas sampai bawah, tutup kurung, lalu enter. Oke, 100%. Lalu yang diagram kita blok dulu, terus pilih yang insert, kita pilih yang charts, pilih yang 3D P. Nah, kita pilih yang ada angkanya ini. Sudah. Sekian simulasi dari kelompok